Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan emas kali ini, izinkan kami, Atma Tiaga Tim dari Universitas Sumatera Utara, mempersembahkan inovasi Compostage. Inovasi high composting terdistribusi berbasis PLTS dengan IoT untuk meningkatkan ekonomi sirkular di UMKM kopi. Urgensi permasalahan dari diciptakannya compostage ini adalah yang pertama, limbah kulit kopi yang dihasilkan di Indonesia itu ada lebih dari 550.000 per tahun, namun belum dioptimalkan dengan baik. Dan yang kedua, berdasarkan Dinas Tanaman Pangan Aceh, alokasi pupuk subsidi yang ada pada ADI Aceh itu masih berkurang atau belum mencukupi kebutuhan petani. Dan yang ketiga, mesin komposter yang digunakan oleh para petani lokal itu masih menggunakan biaya operasional yang sangat banyak dan masih memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi. Dan yang keempat adalah urgensi implementasi konversi energi sebagai pemanfaatan keberlangsungan UMKM dan lingkungan. Tujuan dari diciptakannya compostage ini adalah yang pertama, menciptakan compostage dengan spesifikasi yang lebih unggul. Yang kedua, memanfaatkan bahan baku limbah kulit kopi untuk konversi energi dan solusi lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan produksi pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani. Dan yang keempat, meningkatkan bisnis UMKM dengan pemanfaatan limbah kulit kopi menjadi pupuk organik. Melihat mesin komposter konvensional yang telah digunakan UMKM masih menggunakan tenaga manusia, memerlukan lahan yang luas, dan kurangnya pengendali parameter pada saat pemomposan sehingga memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkanlah inovasi terkini yang dapat mengelola limbah kulit kopi, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan UMKM dan lingkungan. Berikut adalah pendukung dan penunjang dari latar belakang mengapa diciptakannya mesin compostage ini. Maka dari itu, izinkanlah kami dari Atma Tiaga Tim untuk mempersembahkan dan memperkenalkan Compostage. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, Compostage merupakan inovasi dalam bidang pertanian yang memiliki potensi besar dalam menggantikan sistem pembuatan pupuk organik yang masih manual dan konvensional, di mana masih memiliki biaya operasional yang mahal dan tidak efisien. Ada tiga kata kunci yang kami pegang pada saat kami membuat Compostage. Yang pertama, limbah kulit kopi, high composting, yang bertenaga PLTS, dan IoT. Keunggulan dari Compostage yang pertama, mudah digunakan dan menjunjung nilai keberlanjutan. Yang kedua, memiliki desain yang kompak. Selanjutnya, portable dan ramah lingkungan karena menggunakan PLTS. Yang terakhir, kami menggunakan sistem kendali dengan IoT otomatis pada saat dekomposisi, sehingga mempersingkat waktu, meminimalisir tenaga manusia, dan meningkatkan efisiensi kerja yang maksimal. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, adapun spesifikasi pada compostage. Yang pertama, tabung composting. Memiliki kapasitas tabung 20-35 kg, dilengkapi sensor suhu, pH, dan kelembapan. Adapun sistem yang kami gunakan pada tabung composting adalah high composting yang dikemas dengan desain compact dan portable. Pada panel kontrol, kami menggunakan Fuji Control Logic, di mana panel kontrol tersebut tahan panas dan mampu bekerja sampai 2-3 jam, di mana terintegrasi IoT untuk kerja secara real time. Untuk sumber energi, kami menggunakan PLTS berkapasitas 450 watt, di mana sistem kerja pada Compostage akan dihubungkan dengan IoT yang diintegrasikan dengan HP pengguna. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, pada cara atau metode pembuatan alat, pertama sekali kami membuat desain mesin composting menggunakan SketchUp dan AutoCAD. Lalu kami mendesain panel kontrol dan sumber listrik pada PLTS.
Terakhir, kami melakukan simulasi aerodinamika untuk memprediksi aliran dan tahanan udara pada tabung komposting. Baik, Bapak Dewan Juri, untuk cara metode yang kedua yaitu pretreatment dan kebutuhan bahan baku, yang dimana eh, langkah pertama membuat cairan dekomposisi limbah kulit kopi yang dengan bahan yang EM4 1 liter, molase 1 liter, air 50 liter. Kemudian dimasukkan setengah bagian dari keseluruhan pupuk larutan yang sudah dicampurkan. Metode yang ketiga yaitu proses high composting, yang dimana nyalakan alat komposternya sesuai SOP. Selanjutnya, dilakukan penyemprotan larutan yang sudah tercampur hingga semua tercampur merata. Dimasukkan lagi sisa limbah larutan yang sudah dicampurkan. Kemudian dilakukan kembali penyemprotan larutan yang sesuai dan dicampurkan hingga semua tercampur merata. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, untuk hasil dari riset kami, tentu yang pertama sekali adalah kompostes, di mana hasil dari kompostes menghasilkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Berikut ini adalah hasil uji yang sudah dilakukan pada pupuk organik yang dihasilkan. Bapak Ibu Dewan Juri, hubungan dengan SDGs, yang dimana yang pertama itu energi bersih dan terjangkau dengan menggunakan energi terbarukan atau PLTS dalam proses composting. Yang kedua itu industri inovasi dan infrastruktur. Dengan IoT ini dapat memonitor proses composting secara real time sehingga memproduksi pupuk dengan mutu tinggi dan efisien kerja mesin yang maksimal. Dan yang ketiga, komposisi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan high composting ini, membantu mengurangi limbah dari pengelolaan kopi. Dengan membentuk konversi energi ini, dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan UMKM serta mengurangi penggunaan pupuk kimia yang merusak lingkungan. Dampak ekonominya yang pertama yaitu penghematan biaya, yang kedua peningkatan kualitas produk, yang ketiga diverifikasi pendapatan, dan yang keempat itu edukasi kesadaran lingkungan. Yang pertama yaitu penghematan biaya, yang dimana dengan composting ini UMKM kopi bisa mengurangi biaya yang pembuangan limbah dan menghemat biaya pembelian pupuk. Yang kedua itu peningkatan kualitas produk, yang dimana tanaman yang dipupuk dengan kompos alami cenderung lebih sehat dan hasilnya lebih baik. Dan untuk kualitas kopi yang lebih tinggi tentunya akan meningkatkan harga jual. Dan yang ketiga itu ada diverifikasi pendapat, yang dimana di UMKM kopi ini kita bisa jual kompos ke petani lain atau bisnis lain. Contohnya nih, kita bisa menjual kompos berkualitas ke petani sayuran atau tanaman lainnya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada edukasi dan kesadaran lingkungan, yang dimana proyek ini juga bisa jadi alat edukasi untuk masyarakat sekitar tentang pentingnya pengelolaan limbah dan keberlanjutan, yang bisa membangun reputasi positif untuk UMKM itu sendiri. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, di sini kami akan menampilkan rancangan anggaran biaya yang kami gunakan selama kami merancang dan membangun inovasi compostage dengan total biaya Rp9.850.000 yang menghasilkan hasil dekomposisi pupuk sebanyak lebih kurang 80 kg per harinya. Selanjutnya, pada tabel berikut kami juga memberikan perbandingan hasil compostage dengan dua mesin konvensional lainnya yang sudah unggul di beberapa indikator. Yang pertama, compostage telah bertenaga PLTS. Yang kedua, compostage memiliki sistem kontrol otomatis berupa IoT. Yang ketiga, compostage sudah dirangkai dengan portable. Yang keempat,
compostage dirancang rendah biaya perawatan mesin dan juga ramah lingkungan dibandingkan dengan dua mesin kompos konvensional lainnya yang hanya unggul di bidang ramah lingkungan saja. Nah, di samping itu, compostage juga sudah unggul dari segi biaya, di mana compostage hanya memerlukan biaya sekitar 9.850.000 untuk pembuatan satu mesin compostage, dibandingkan dengan dua mesin kompos konvensional lainnya yang memakan biaya yang relatif tinggi. Selanjutnya, Bapak Ibu, berikut roadmap perencanaan compostage ke depannya. Nah, di tahun 2023, kami membuat inisiasi awal compostage. Kemudian dilanjutkan di tahun 2024, adanya kemitraan pengadaan dan juga pendanaan. Di tahun 2025, kami akan melaksanakan research dan development. Di tahun 2026, kami akan melaksanakan ekspansi dan komersialisasi, dan ditutup dengan tahun 2027, kami akan melakukan internasionalisasi. Baik, demikian Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Mari sirkularkan UMKM dengan compostage. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.